Terima kasih atas kedatangan kalian. Kalian mungkin sudah tahu, Pendeta Yuan sudah membentengi gereja. Menghalangi orang mencari jalan yang benar. Bahkan membantu PKT menganiaya kita. Ini bukan ujian yang mudah bagi kita semua di sini. Bagaimana pendapat kalian semua? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana jika berterus terang? Kita bisa bicara dari hati ke hati. Aku tidak mengerti. Pendeta Yuan juga mendengarkan kesaksian kalian tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Aku tahu dia pikir firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Tapi kenapa dia tidak menerimanya? Mengapa dia menyebarkan isu-isu yang mengutuk dan menentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan menjauhkan orang dari Tuhan yang Maha Kuasa? Itu benar. Pendeta Yuan benar-benar mengenal Alkitab. Dia mengajari kami bersikap, rendah hati, sabar, setia. Dia begitu meyakinkan. Dan bisa tampak sangat saleh. Siapa sangka, dia malah menentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman dengan cara begini. Kalian bisa mengenal sikap seseorang, tetapi tidak hatinya. Saudara-saudari, tidak aneh jika pemimpin agama berusaha mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Saat Yesus datang untuk melakukan pekerjaannya, bukankah para pemimpin agama juga berusaha mengutuk dan menganiayanya? Akhirnya mereka bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Ini fakta sejarah. Iya, benar. Tuhan yang Maha Kuasa datang di akhir zaman, dan firman yang disampaikannya adalah kebenaran yang meyakinkan semua orang. Siapapun yang sungguh percaya Tuhan dan lapar akan kebenaran, begitu membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, pasti berpaling kepadanya. Namun para pemimpin agama takut kalau semua jemaat berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi orang yang akan mendengarkan teori Alkitabiah atau teologi kosong mereka. Ini merupakan ancaman terhadap status dan penghidupan mereka. Itu sebabnya mereka melakukan segalanya untuk menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Itu benar. Mari kita baca ayat dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, siapapun yang tidak memahami tujuan pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Tetapi terlebih lagi mereka yang meskipun mengetahui tujuan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak berupaya memuaskan Tuhan. Orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, mengutip Alkitab setiap hari. Tetapi tidak satu pun yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat selaras dengan hati Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina. Masing-masing meninggikan diri, ingin mengajar Tuhan. Walaupun mereka mengeluh-elukan nama Tuhan, mereka dengan sengaja menentangnya. Walaupun mereka menyebut diri mereka orang yang percaya kepada Tuhan, merekalah orang-orang yang makan daging manusia dan minum darah manusia. Semua manusia seperti ini adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Setan-setan yang sengaja mengganggu orang-orang yang berusaha melangkah ke jalan yang benar. Dan batu sandungan yang menghalangi jalan orang-orang yang mencari Tuhan. Meskipun mereka memiliki raga yang kuat, bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah Antikristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Bagaimana mereka bisa tahu? Merekalah setan-setan hidup yang mencari jiwa-jiwa untuk ditelan. Tak ada yang percaya bahwa orang-orang di dunia keagamaan akan menentang Tuhan dan pekerjaannya. Tapi lalu kedatangan Tuhan Yesus mengungkap adanya Antikristus di kalangan keagamaan. Para pemimpin agamalah yang menganiaya dan mengutuk Tuhan Yesus hingga detik-detik terakhir sampai mereka menyalibkannya. Ini membuktikan para pemimpin agama masih bisa menolak Tuhan sementara melayaninya. Kebanyakan pendeta di kalangan keagamaan saat mencoba menjelaskan Alkitab menggunakan doktrin tertentu yang memuliakan diri mereka sendiri. Tapi nyatanya mereka tidak mempraktikkan firman Tuhan Yesus. Terutama ketika pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa datang atas mereka di akhir zaman. Kebencian tentang kebenaran dan sifat iblis mereka terungkap.
dan mereka tidak bisa menghindarinya. Benar. Demi melindungi status dan pendanaan mereka mengarang segala macam isu untuk menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa dan mengendalikan penganut mereka. Mereka bahkan menutup gereja dengan kedok, melindungi jemaat dan membela jalan yang benar. Menghalangi orang untuk mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang lebih parah, mereka hanya peduli reputasi mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Inilah yang menyebabkan mereka mengurung dan mengendalikan orang lain. Mereka mencuri firman Tuhan yang Maha Kuasa, lalu tanpa malu menyelipkannya dalam khotbah mereka. Jelas mereka bekerja berdasarkan ambisi penuh kesombongan untuk bersaing dengan Tuhan demi status. Pendeta Yuan memang seperti itu. Bagaimana dia begitu tega? Para pendeta dan pemimpin agama ini tidak lebih baik dari orang-orang Farisi yang melakukan segala cara untuk menolak Tuhan Yesus Kristus saat dia ada di bumi. Benar. Mereka semua membenci kebenaran dan antikristus yang memusuhi Tuhan. Itu benar. Mereka sudah menjadi iblis yang menginjak-injak dan membinasakan jiwa orang lain. Benar. Mereka sudah menyinggung Tuhan dan wataknya. Mereka pasti akan menerima hukuman yang adil. Yang kau katakan itu benar. Saat Tuhan Yesus turun untuk menebus dunia, dia menyingkap orang-orang Farisi munafik di kalangan keagamaan pada saat itu. Itu benar. Sekarang Tuhan yang Maha Kuasa telah datang untuk melakukan pekerjaan penghakimannya. Dan para antikristus ini sekali lagi sedang disingkapkan. Benar. Demi mengendalikan orang-orang percaya, para pendeta dan pemimpin agama ini melakukan segala cara untuk menghentikan kita menyelidiki jalan yang benar. Mereka menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Benar. sekali. Iya. Kita telah berkorban begitu banyak selama bertahun-tahun. Sekarang kita tahu yang kita lakukan memberi makan parasit-parasit ini. Sesungguhnya mereka adalah iblis pemakan daging manusia. Dan sekarang mereka ingin membinasakan jiwa kita. Dia benar. Aku menjadi semakin marah memikirkan pendeta-pendeta ini. Bagaimana bisa mereka membantu PKT dan melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Terutama setelah pendeta Yuan dianiaya di masa lalu. Aku tidak pernah menyangka dia memutuskan untuk bekerja sama dengan PKT dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah ini terang-terangan melawan Tuhan? Bagaimana semua pendeta ini bisa tidak setia dan salah paham? Kalau bukan karena firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, akan sulit bagi kita untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Itu benar. Iya. Saudara dan saudari, setiap kali Tuhan menjadi daging, dia menyingkap beberapa antikristus dan iblis dalam kalangan keagamaan. Waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia menyingkapkan orang-orang Farisi yang munafik dan semua kuasa jahat yang bekerja melalui mereka. Sekarang Tuhan yang Maha Kuasa sudah datang. Dia telah menyingkapkan kuasa-kuasa jahat di kalangan keagamaan para antikristus di akhir zaman. Itu benar. Kemunculan dan pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi menyingkapkan banyak orang. Memang banyak pemimpin agama yang menderita saat dianiaya oleh PKT. Beberapa orang dipenjara selama 10 hingga 20 tahun. Bahkan yang lebih parah, ada yang dipisahkan dari keluarga mereka, hidup mereka hancur. Dan entah mengapa, mereka masih tidak melihat wajah asli iblis PKT. Saat Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran dan melakukan penghakiman di akhir zaman, sayangnya mereka malah berpihak pada PKT untuk mati-matian mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa dan sekali lagi menyalibkan Tuhan. Ini karena sifat jahat mereka yang membenci kebenaran dan bermusuhan dengan Tuhan. Benar. Itu menunjukkan dunia keagamaan sama seperti rezim setan. Semuanya berada di pihak iblis. Semuanya kekuatan jahat bekerja keras untuk mengutuk dan menentang Tuhan. Mari baca ayat lain dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Buka halaman 894. Aku bisa membacanya. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, berapa banyak yang mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran. Mereka semua binatang seperti babi dan anjing, memimpin sekelompok lalat bau, ditumpukan sampah, mengibaskan kepalanya, dan menyebabkan kekacauan. Mereka percaya bahwa raja neraka mereka adalah raja yang paling berkuasa, tanpa sadar bahwa mereka tidak lebih dari lalat di tumpukan sampah. Dengan sayap hijau di punggungnya, ini merujuk kepada mereka yang mengaku percaya pada Tuhan, mereka mulai menjadi angkuh dan menyombongkan kecantikan dan daya tarik mereka di mana-mana. Diam-diam menyebarkan kecemaran mereka kepada manusia. Dan mereka begitu percaya diri, seakan
sepasang sayap berwarna pelangi bisa menyembunyikan kecemaran mereka. Dan karena itu, mereka menganiaya keberadaan Tuhan yang sejati. Ini merujuk kepada kisah-kisah di dalam dunia agamawi. Tidak banyak yang tahu bahwa walaupun lalat memiliki sayap yang indah dan menarik, ia tidak lebih dari lalat kecil yang penuh kotoran dan kuman. Dalam kekuatan sebesar kekuatan anjing dan babi, sebagai induk mereka, mereka mengamuk ke seluruh negeri. Ini merujuk kepada pemuka agama yang menganiaya dengan dukungan dari negara, yang mengkhianati Tuhan, yang sejati dan kebenaran. Dengan kemarahan yang meledak-ledak, seakan hantu orang Farisi Yahudi kembali bersama dengan Tuhan ke bangsa naga besar merah. Kembali ke sarang lamanya. Mereka mulai lagi melakukan penganiayaan, melanjutkan kembali pekerjaan yang mereka lakukan ribuan tahun yang lalu. Sekelompok makhluk hina seperti ini pasti akan binasa di bumi pada akhirnya. Sepertinya, setelah beberapa ribu tahun, roh najis menjadi semakin licik dan licin. Mereka terus-menerus memikirkan cara untuk diam-diam menghancurkan pekerjaan Tuhan. Mereka licik dan ingin mengulangi tragedi yang terjadi beberapa ribu tahun lalu itu di tanah kelahirannya. Hal ini hampir mendorong Tuhan meneriakkan murkanya, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk kembali ke sorga tingkat ketiga untuk menghabisi mereka. Jadi semenjak Tuhan yang Maha Kuasa mulai melakukan penghakiman, para pemimpin agama telah menolak pekerjaannya. Mereka memilih menjadi sekutu PKT dan mengandalkan kekuatan jahat mereka. Di satu sisi, mereka mencoba untuk mengendalikan orang-orang percaya dalam kalangan keagamaan mereka. Mereka menutup jalan-jalan orang percaya dari mencari dan menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Di sisi lain, mereka menjadi mata-mata PKT untuk mengawasi umat Tuhan, memberi lebih banyak informasi untuk menangkap kita. Mereka bekerja sama dengan PKT dalam upaya melenyapkan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Jahat sekali. Fakta-fakta ini sudah cukup membuktikan bahwa sebagian besar pemimpin agama juga memiliki sifat jahat yang membenci kebenaran seperti setan-setan PKT. Mereka iblis berwujud manusia dan musuh Tuhan. Itu benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sepenuhnya benar. Para pemimpin agama ini adalah orang-orang Farisi di masa kini. Tapi perlawanan mereka terhadap Tuhan jauh lebih buruk dari perbuatan orang-orang Farisi dulu. Kutukan mereka terhadap pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa merupakan penghujatan terhadap Roh Kudus. Sekali lagi mereka menyalibkan Kristus di akhir zaman. Ya, itu benar. Ini menunjukkan bahwa semua pemimpin agama itu adalah antikristus yang terungkap karena pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kita tahu ini benar, fakta yang tak terbantahkan. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia halau awan yang menutup pikiranku. Memang benar kalau pekerjaannya bisa menyingkapkan orang-orang. Ini menunjukkan kepada kita sifat asli dari para pendeta yang menentang Tuhan. Benar. Kalau tidak, kita akan terus ditipu oleh orang-orang Farisi ini. Lalu mereka akan membinasakan kita. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa karena menyelamatkan kami dari cengkraman jahat iblis-iblis ini. Terpujilah Tuhan. Sekarang aku bisa melihat bahwa ini adalah keselamatan yang agung. Amin. Syukur kepada Tuhan. Penghujatan atas pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa oleh para pemimpin agama ini menyinggung watak Tuhan yang benar. Dan mereka pasti akan menerima hukuman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Persekutuan hari ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Persekutuan ini membantuku memahami kehendaknya. Semakin para pemimpin kita berusaha menentang dan menutup Tuhan yang Maha Kuasa, berarti kita harus semakin mengikutinya. Amin. Itu benar. Dan kita harus membawa mereka yang dengan tulus mempercayai Tuhan untuk masuk ke hadirat-Nya. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita harus membantu mereka melepaskan diri dari tipuan dan pengendalian seperti itu. Supaya mereka menerima perbekalan firman Tuhan yang Maha Kuasa, lalu bisa menerima keselamatan Tuhan. Amin. Puji